Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Eka Profesa Wulandari dari kelas 3 EAKM nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan pasal 60 sampai 70 PMK 81 tahun 2024 mengenai tata cara pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, setelah mempelajari pasal ini, diharapkan pengusaha serta kita calon profesional pajak bisa lebih siap dan paham dalam menjalani kewajiban perpajakan ini. Nah, hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi risiko sanksi terkait perpajakan itu sendiri. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Oke, jadi pokok bahasan di video ini yaitu dari pasal 60 mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi PKP, pasal 61 kantor virtual untuk pengukuhan PKP, pasal 62 mengenai langkah dan ketentuan untuk mengajukan pengukuhan PKP, pasal 63 mengenai proses dan tahapan KPP dalam menangani pengukuhan PKP, pasal 64 prosedur pemberian akses faktur pajak. Selanjutnya yaitu pasal 65 mengenai alur penonaktifan akses faktur pajak, klarifikasi, pengaktifan kembali atau pencabutan pengukuhan PKP. Lalu pasal 66 mengenai langkah aktif DJP untuk memastikan kewajiban PKP itu berjalan. Selanjutnya pasal 67 mengenai pencabutan PKP baik secara permohonan dan jabatan. Pasal 68 mengenai proses pencabutan PKP secara permohonan, pasal 69 mengenai proses pencabutan PKP secara jabatan, dan yang terakhir kewajiban perpajakan bagi WP dan juga PKP. Nah, langsung saja kita ke pasal 60. Langsung saja kita ke pasal 60. Nah, pasal 60 ini menjelaskan mengenai kapan pengusaha itu wajib menjadi PKP, hak dan kewajiban, serta konsekuensi yang akan mereka dapatkan ketika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Untuk ayat pertama, menjelaskan tentang pengusaha yang melakukan penjualan barang dan jasa yang dikenakan PPN termasuk ekspor wajib melaporkan usahanya untuk memperoleh status PKP. Ayat 2, pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang omsetnya belum memenuhi ketentuan dari Menteri Keuangan, tidak wajib menjadi PKP. Untuk ayat yang ketiga, walaupun pengusaha kecil tadi itu tidak wajib menjadi PKP, namun mereka bisa memilih untuk menjadi PKP dengan melaporkan usahanya. Nah, asalkan tidak ada aturan yang mengharuskan mereka menjadi PKP. Dan ayat 4, pengusaha yang dari awal sudah merencanakan untuk menjual barang dan jasa dengan dikenakan PPN, termasuk ekspor juga, ini dapat langsung mendaftarkan diri untuk menjadi PKP meskipun belum ada penyerahan barang atau jasa. Nah, untuk contoh-contoh dari setiap ayatnya sudah saya tampilkan di tabel di PPT ini. Selanjutnya yaitu ayat kelima mengenai kewajiban pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP memiliki batasan waktu sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam peraturan menteri. Lalu ayat 6, jika pengusaha yang wajib menjadi PKP tidak mendaftarkan usahanya, maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Next di pasal 61. Nah, pasal 61 ini membantu kita untuk memahami kapan dan bagaimana kantor virtual itu bisa digunakan untuk pengukuhan PKP dengan tetap mematuhi aturan perpajakan. Untuk ayat pertama, menjelaskan tentang pengusaha yang diwajibkan atau memilih menjadi PKP sesuai pasal 60 ayat 1, 3, dan 4 tadi, harus melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak tempat ia terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk ayat kedua, jika pengusaha ini memiliki atau tinggal di kawasan perdagangan bebas, misalnya seperti Batam, dan tempat usahanya itu di luar kawasan perdagangan bebas, misalnya saja Jakarta, maka tempat usaha di luar kawasan perdagangan bebas inilah yang harus dipilih sebagai tempat pelaporan usaha. Untuk ayat ketiga, jika pengusaha memiliki lebih dari satu tempat usaha di luar kawasan perdagangan bebas, maka ia harus memilih satu tempat usahanya sebagai tempat pelaporan. Selanjutnya, pasal 4, pengusaha yang menggunakan kantor virtual sebagai alamat kedudukannya dapat dikukuhkan sebagai PKP, asalkan penyedia kantor virtual ini memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, sudah menjadi PKP. Yang kedua, menyediakan ruang fisik bukan hanya alamat, namun juga dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Dan yang ketiga, memberikan layanan pendukung kantor seperti resepsionis ataupun ruang rapat. Lalu ayat kelima, penyedia kantor virtual ini juga harus memiliki beberapa dokumen, di antaranya 1. Kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pengusaha yang menggunakan kantor virtual yang masih berlaku.
Dan yang kedua, dokumen izin usaha seperti NIB atau nomor induk berusaha atau dokumen resmi lainnya. Untuk ayat 6, jika pengusaha badan yang berkedudukan di kawasan perdagangan bebas misalnya Batam, tetapi memilih menggunakan alamat kantor virtual di luar kawasan perdagangan bebas, misalnya Jakarta, untuk pelaporan BKP, maka aturannya sama seperti pada ayat 4 dan 5. Selanjutnya yaitu pasal 62. Nah, pasal ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah dan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengukuhan sebagai PKP, termasuk ketentuan tambahan jika menggunakan kantor virtual. Untuk ayat yang pertama, pengusaha yang diwajibkan atau memilih menjadi PKP harus menyampaikan permohonan pengukuhan PKP kepada kantor pelayanan pajak. Untuk ayat kedua, jika pengusaha menggunakan kantor virtual sebagai alamat pelaporan usaha, pengusaha tersebut harus memberikan pernyataan tertulis tentang lokasi kegiatan usaha sebenarnya, misalnya gudangnya ataupun pabriknya. Dan ayat ketiga, proses permohonan pengukuhan PKP harus dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, seperti melengkapi dokumen yang diperlukan serta memenuhi syarat administrasi lainnya. Nah, untuk contohnya seperti pada tabel di PPT. Selanjutnya yaitu pasal 63. Nah, pasal ini menjelaskan mengenai proses dan tahapan yang dilakukan KPP dalam menangani permohonan pengukuhan PKP. Nah, untuk ayat pertama, berdasarkan permohonan pengukuhan PKP ini, Kepala KPP akan menerbitkan surat keterangan permohonan pengukuhan PKP dan juga melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Untuk ayat yang kedua, surat keterangan permohonan pengukuhan PKP ini paling lama 1 hari kerja setelah dokumen permohonan lengkap diterima oleh KPP. Dan juga yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh KPP itu meliputi yang pertama, memeriksa kelengkapan data dan dokumen yang terkait dengan identitas usaha, pendirian, dan juga kegiatan usaha. Contohnya nih, KPP ini akan memeriksa apakah dokumen seperti NIB, akta pendirian usaha, dan surat izin usaha ini sudah lengkap dan juga benar. Untuk yang kedua, mengecek kesesuaian kegiatan usaha dengan tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat usaha. Nah, jadi contohnya seperti ini. KPP ini akan mengunjungi lokasi usaha, misalnya PT Makmur, untuk memastikan bahwa aktivitas usahanya ini sesuai dengan dokumen yang diajukan. Dan yang ketiga, jika menggunakan kantor virtual, KPP ini memastikan bahwa kantor virtual ini memenuhi persyaratan, misalnya dia memiliki ruang dan layanan yang mendukung, serta memeriksa pernyataan pengusaha terkait lokasi sebenarnya kegiatan usaha. Contohnya seperti PT Indah Jaya ini menggunakan kantor virtual sebagai alamat. Nah, KPP ini memeriksa pernyataan lokasi kegiatan usaha sebenarnya di Gudang Tangerang dan memastikan bahwa kantor virtual di Jakarta ini menyediakan layanan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, ayat 4, penelitian data atau dokumen dilakukan menggunakan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan mencakup yang pertama, untuk orang pribadi, data atau dokumen identitas seperti KTP untuk WNI dan juga paspor untuk WNA. Dan yang kedua, untuk pengusaha badan, data atau dokumen pendirian perusahaan seperti akte pendirian. Dan yang kedua, data ataupun dokumen identitas seluruh pengurus perusahaan seperti KTP ataupun paspor, direktur dan juga penanggung jawab. Nah, untuk ayat yang kelima, setelah penelitian, Kepala KPP ini akan memberikan keputusan berupa yang pertama, menerima permohonan jika seluruh dokumen dan persyaratan itu terpenuhi. Dan yang kedua, menolak permohonan jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu ayat ke-6, keputusan diterima atau ditolak harus diberikan paling lama 10 hari sejak permohonan lengkap itu diterima oleh KPP. Selanjutnya yaitu pasal 64, mengenai prosedur pemberian akses faktur pajak setelah pengukuhan sebagai PKP dan kapan akses tersebut dapat digunakan. Untuk ayat yang pertama, jika permohonan pengukuhan PKP itu diterima sesuai dengan pasal 63 ayat 5 huruf A tadi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak ini akan memberikan akses untuk membuat faktur pajak kepada pengusaha. Dan untuk ayat yang kedua, akses pembuatan faktur pajak ini hanya dapat digunakan oleh pengusaha mulai dari tanggal dimulainya kewajiban sebagai PKP yang tercantum dalam keputusan pengukuhan. Selanjutnya yaitu pasal 65. Nah, di pasal 65 ini akan dijelaskan bagaimana alur penonaktifan faktur pajak, klarifikasi, hingga pengaktifan kembali ataupun pencabutan pengukuhan PKP. Nah, untuk di ayat yang pertama, DJP dapat menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap yang pertama,
PKP ini menyalahgunakan pengukuhan, misalnya dia malah membuat faktur pajak fiktif ataupun yang palsu. Dan yang kedua, PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti tidak menyetor ataupun tidak melaporkan PPN sesuai ketentuan. Untuk di ayat 2, PKP yang aksesnya dinonaktifkan dapat memberikan klarifikasi kepada DJP untuk menjelaskan situasi ataupun membuktikan bahwa mereka tidak melanggar aturan seperti itu. Selanjutnya yaitu ayat 3, jika setelah klarifikasi ataupun pemeriksaan data, DJP ini menemukan bahwa PKP tidak memenuhi kriteria penolakan, maka akses faktur pajak ini akan diaktifkan kembali. Untuk ayat yang keempat, jika PKP tidak memberikan klarifikasi dalam 30 hari ataupun klarifikasi ini ditolak, maka DJP akan mencabut status PKP secara otomatis atau secara jabatan. Dan untuk ayat yang kelima, PKP yang statusnya dicabut dapat mengajukan kembali pengukuhan jika sudah memenuhi syarat seperti dia sudah melunasi kewajiban-kewajibannya. Oke, selanjutnya di pasal 66. Nah, pasal 66 ini menjelaskan bagaimana DJP ini dapat mengambil langkah aktif untuk memastikan bahwa PKP ini tetap berjalan meskipun pengusaha ini tidak melaporkan secara sukarela. Nah, untuk ayat 1, Kepala KPP ini dapat mengukuhkan seorang pengusaha sebagai PKP secara jabatan jika pengusaha ini tidak melaporkannya usahanya untuk menjadi PKP sebagaimana diwajibkan di pasal 60 ayat 1. Untuk ayat yang kedua, pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi yang dilakukan DJP. Nah, data tersebut diperoleh dari yang pertama, hasil pemeriksaan secara langsung, yang kedua, data administrasi yang dimiliki oleh DJP, dan yang ketiga, informasi dari kegiatan ekstensifikasi. Untuk ayat yang ketiga, nah setelah pengukuhan PKP secara jabatan ini, maka Kepala KPP akan yang pertama memberikan keputusan pengukuhan PKP, dan yang kedua memberikan akses pembuatan faktur pajak kepada pengusaha tersebut. Selanjutnya pasal 67. Nah, pasal 67 ini membahas mengenai pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan PKP ini dapat dilakukan oleh Kepala KPP dalam dua kondisi. Yang pertama, berdasarkan permohonan pencabutan PKP. Nah, jika seorang pengusaha ini mengajukan permohonan kepada KPP untuk mencabut status PKP mereka, KPP ini akan memproses dan mencabut pengukuhannya jika persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan secara jabatan atau tanpa permohonan, jika pengusaha ini tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PKP ataupun dia tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, KPP ini dapat mencabut pengukuhan PKP secara jabatan. Hal ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan, penelitian administrasi, ataupun data yang tersedia di DJP. Nah, dua pencabutan ini dapat dilakukan baik atas perintah pengusaha maupun oleh KPP berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pasal 68. Nah, di pasal 68 ini akan membahas mengenai prosedur pencabutan pengukuhan PKP. Untuk ayat yang pertama, pengusaha kena pajak yang ingin mencabut pengukuhan PKP-nya harus menyampaikan permohonan tersebut kepada KPP tempat mereka dikukuhkan. Untuk ayat yang kedua, permohonan pencabutan PKP harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan disertai dokumen yang menunjukkan bahwa pengusaha ini tidak lagi memenuhi ketentuan untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai pasal 60 ayat 1. Dan untuk ayat yang ketiga, pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan pengusaha akan dilakukan setelah pemeriksaan dilakukan oleh KPP. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa permohonan pencabutan ini sudah memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu ayat 4. Nah, Kepala KPP ini harus mengeluarkan keputusan pencabutan atas permohonan dalam waktu 6 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. Untuk ayat kelima, jika dalam waktu 6 bulan Kepala KPP ini tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan dianggap dikabulkan secara otomatis. Nah, KPP ini harus mengeluarkan surat keputusan pencabutan dalam waktu 1 bulan setelah batas waktu tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pasal 69. Nah, di pasal 69 ini membahas tentang pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Untuk ayat pertama, nah pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan ini dilakukan terhadap pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjadi PKP sesuai dengan pasal 60.
Hal ini berarti bahwa jika pengusaha ini tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP, maka KPP ini bisa loh melakukan pencabutan pengukuhan tanpa permohonan dari pengusaha tersebut. Nah, untuk ayat yang kedua, pencabutan PKP secara jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun penelitian administrasi. Hal ini berarti bahwa KPP ini dapat melakukan pencabutan baik setelah memeriksa situasi usaha yang bersangkutan ataupun melalui pemeriksaan dokumen yang ada dalam administrasi perpajakan. Dan di ayat yang ketiga, pencabutan PKP secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi ini dilakukan ketika PKP yang bersangkutan itu mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang pertama, pengusaha kena pajak ini dengan status wajib pajak nonaktif. Misalnya, jika pengusaha ini tidak aktif ataupun tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, pengusaha kena pajak yang dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajak dan tidak melakukan klarifikasi dalam 30 hari. Jadi, jika pengusaha ini tidak melakukan klarifikasi setelah 30 hari akses fakturnya itu dinonaktifkan, maka dia juga termasuk ke pencabutan pengukuhan. Dan yang ketiga, pengusaha kena pajak menyalahgunakan pengukuhan PKP dengan putusan pengadilan. Jadi jika pengusaha ini ternyata terbukti melanggar dan ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk yang keempat, ketika pengusaha kena pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Misalnya, jika seorang pengusaha orang pribadi ini meninggal dunia dan tidak ada warisan untuk melanjutkan usahanya. Dan yang kelima, pengusaha kena pajak bentuk usaha tetap untuk menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi jika perusahaan yang beroperasi di Indonesia ini menghentikan usahanya. Dan yang keenam, keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini merujuk pada kondisi khusus yang mungkin ditentukan oleh otoritas pajak. Selanjutnya yaitu ayat 4. Nah, pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan ini dilakukan dengan penerbitan keputusan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk ayat yang kelima, untuk kemudahan administratif, Direktur Jenderal Pajak ini dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan terhadap pengusaha yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi PKP. Oke, sampai di pasal 70, pasal terakhir yang kita bahas di video ini. Nah, pasal 70 ini mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Nah, di pasal 70 ini nanti akan saya sampaikan juga contohnya. Jadi, di ayat 1 ini, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau sudah dikukuhkan sebagai PKP dimulai sejak wajib pajak ini memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, hal ini berlaku paling lama 5 tahun sebelum NPWP ini diterbitkan atau pengusaha ini dikukuhkan sebagai PKP. Contohnya seperti ini. Jika seorang pengusaha itu telah memenuhi persyaratan untuk menjadi PKP sejak tahun 2018, namun dia itu baru dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2023, maka kewajiban perpajakan ini tetap dimulai di tahun 2018, maksimal 5 tahun sebelum pengukuhan. Untuk ayat yang kedua, Direktur Jenderal Pajak ini dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP ataupun surat tagihan pajak atau STP untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak yang sebelumnya, sebelum NPWP ini diterbitkan atau sebelum pengukuhan PKP, jika diperoleh data atau informasi yang menunjukkan kewajiban perpajakan ini belum dipenuhi. Contohnya seperti jika melakukan pemeriksaan, jadi setelah melakukan pemeriksaan itu, DJP menemukan bahwa misal perusahaan A, dia itu belum membayar pajak pada tahun 2020. Nah, meskipun perusahaan tersebut belum memiliki NPWP, DJP masih dapat menerbitkan SKP atau STP untuk tahun 2020, seperti itu. Selanjutnya yaitu ayat 3. Nah, DJP ini juga dapat menerbitkan SKP dan juga STP untuk masa pajak sebelum dan setelah penghapusan NPWP ataupun pencabutan pengukuhan PKP. Dan ini dilakukan karena setelah penghapusan atau pencabutan ternyata ditemukan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Misalnya seperti ini, jika perusahaan A ini telah dicabut pengukuhan PKP-nya, ternyata masih memiliki kewajiban pajak yang belum dibayar. Nah, DJP ini akan menerbitkan SKP dan STP meskipun perusahaan tersebut tidak lagi berstatus sebagai PKP, seperti itu. Untuk ayat 4, penerbitan SKP dan STP ini terkait PPN.
tidak mengharuskan pengusaha ini dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, meskipun suatu perusahaan belum menjadi PKP, mereka tetap dapat dikenakan kewajiban pajak terkait PPN. Untuk ayat 5, jika dalam perhitungan PPN yang tercantum dalam SKP ataupun STP yang kurang bayar, pedoman pengkreditan pajak masukan digunakan seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat 9A Undang-Undang PPN, maka pengusaha harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai PKP. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin mengkreditkan PPN yang sudah dibayar ataupun pajak masukan ini atas pembelian barang dan jasa, mereka harus sudah dikukuhkan sebagai PKP atau belum dapat mengajukan pengkreditan PPN. Seperti itu. Oke, selanjutnya di ayat yang terakhir yaitu ayat 6. Nah, penghapusan NPWP ataupun pencabutan pengukuhan PKP ini hanya untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghapus hak serta kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak ataupun pengusaha kena pajak. Contohnya, jika NPWP seorang individu ataupun perusahaan itu dihapuskan atau pengukuhan PKP itu dicabut, mereka masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pajak yang belum dibayar sebelumnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.